Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Tidak ada ibadah FNL, YDP, dan Young Adult pada tanggal 8 dan 9 Februari karena libur Tahun Baru Imlek. Kegiatan akan kembali lagi pada minggu berikutnya. ICA akan mengadakan mission trip pertama di tahun ini, yaitu mission trip ke Sulawesi Tengah pada tanggal 4-8 Maret 2024. Trip ini dikhususkan untuk para pria dan berbiaya Rp4,5 juta. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Februari. Jadi silahkan mendaftar hari ini. Vision Sunday akan diadakan pada tanggal 18 Februari di ICA East dan 25 Februari di ICA West. Catat di kalender Anda untuk bergabung dengan kami pada hari Minggu tersebut untuk mendengar hal-hal baru yang akan direncanakan ICA di tahun 2024. ICA Volunteers, bersiaplah untuk Equip Night pada hari Rabu 28 Februari pukul 6.30 malam di ICA West. Sebuah acara untuk training, team building, dan bersenang-senang bersama. Makan malam akan disediakan. Datang dengan kostum karakter film favoritmu dan kami akan memilih kostum terbaik untuk hadiah spesial. Harus datang ya! Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara semua di ibadah online Bahasa Indonesia ICA. Nama saya Antoni Nadi, saya salah satu dari tim pengkhotbah di ICA. Dan pada pagi hari ini kita berada di dalam seri yang baru yang berjudul Berjalan Bersama Kristus. Dan untuk pagi ini, judul khotbah daripada seri ini adalah menghadapi pencobaan. Dan juga saudara, pagi hari ini kita juga akan mengadakan komuni bersama. Jadi saya persilakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan roti, crackers, air atau jus yang akan kita adakan komuni bersama menjelang akhir daripada ibadah ini. Untuk mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi untuk pagi hari ini oleh anugerah-Mu bahwa kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini untuk beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, jangan ada satupun yang Kau lewatkan. Dan Roh Kudus Kau tolong kami, Kau lembutkan hati setiap kami, untuk kami Tuhan dapat menerima kebenaran firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami. Dan Tuhan kami siap untuk mendengar. Kami mengucap syukur di dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus. Amin. Saudara, ada sebuah film yang berjudul A Quiet Place. Dikisahkan di dalam film ini bahwa dunia sedang diteror oleh makhluk alien yang sangat sensitif terhadap suara. Bila makhluk tersebut mendengar suara apapun yang ditimbulkan oleh manusia, maka makhluk itu akan segera datang dan membunuh manusia itu. Diceritakan di film itu ada sebuah keluarga yang memiliki 3 orang anak yang masih kecil-kecil, yang setiap harinya mereka harus bertahan hidup, menghindari ancaman makhluk itu dengan tidak menimbulkan suara sama sekali, di dalam aktivitas kegiatan mereka sehari-hari. Mereka berkomunikasi satu sama lain menggunakan bahasa isyarat. Ketika mereka keluar rumah, mereka akan berjalan
tanpa alas kaki di atas pasir yang sudah mereka hamparkan terlebih dahulu melewati jalan-jalan yang mereka lalui. Dalam cerita film itu, keluarga ini harus berjuang untuk bertahan hidup setiap hari dan harus benar-benar tidak menimbulkan suara sama sekali agar mereka selamat dari ancaman makhluk itu. Ketaatan dan disiplin yang tinggi adalah kunci agar mereka selamat. Begitu juga di dalam kehidupan kita di dunia saat ini yang setiap hari menghadapi pencobaan yang mengancam kita yang berasal dari si jahat atau iblis. Agar kita jatuh ke dalam dosa, agar kita keluar daripada kehendak Allah Bapa. Dan diperlukan ketaatan yang terus-menerus terhadap Allah setiap harinya melalui firman-Nya yang akan menolong kita menghadapi pencobaan di dalam pergumulan hidup kita. Nah, mari saudara kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kisah dari Injil Lukas di pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini adalah sebuah peristiwa sesudah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Segera Yesus setelah dibaptis di sungai Yordan, penuh dengan Roh Kudus, dikatakan bahwa Yesus langsung dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ini ada di Matius 4. Kalimat dibawa Roh Kudus adalah menunjukkan bahwa Roh Kudus dengan sengaja membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Pertanyaannya mengapa? Mengapa Yesus harus dicobai oleh iblis? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama karena Yesus adalah manusia sejati, manusia 100%. Artinya ia juga tidak luput dari cobaan. Pencobaan adalah bagian dari pengalaman hidup setiap manusia. Yang kedua, dengan dicobai Yesus harus membatalkan kejatuhan Adam yang berdosa karena gagal saat dicobai oleh iblis. Dan kenapa harus di padang gurun? Padang gurun itu adalah menggambarkan sebuah tempat yang gersang, kering, tidak ada air, yang sangat panas. Itu juga menggambarkan adanya masalah, cobaan, serta pergumulan hidup. Sama ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, setelah mereka menyeberangi Laut Teberau, mereka langsung pergi ke padang gurun Syur. Dan di sana langsung mereka menghadapi masalah karena 3 hari lamanya mereka tidak mendapatkan air. Saudara bisa membaca di Keluaran 15. Dengan kata lain bahwa bangsa Israel itu sudah dibebaskan dari Mesir selamanya. Namun mereka juga tidak bebas dari masalah. Mereka langsung menghadapi cobaan. Dengan kata lain bahwa kita pun sebagai orang Kristen, orang percaya, orang yang sudah dibebaskan dari dosa ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga tidak bebas dari cobaan masalah serta pergumulan hidup. Yesus saja mengalami pencobaan, maka kita sebagai pengikutnya juga pasti akan mengalaminya. Dan kita lanjutkan di ayat yang kedua sampai yang keempat. Di situ ia, yaitu Yesus, tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Yesus tinggal di padang gurun selama 40 hari.
Kita tahu tadi disebutkan bahwa padang gurun bukanlah tempat yang nyaman. Dan ketika tinggal di sana, tentunya akan menghadapi banyak masalah, banyak problems. Pertama, cuaca yang sangat ekstrim. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya juga luar biasa. Belum lagi ada binatang-binatang yang beracun, yang berbahaya, yang berkeliaran di padang gurun. Dan tentunya di namanya padang gurun tidak ada air. Artinya Yesus menghadapi masalah, menghadapi problem, menghadapi pencobaan hari demi hari selama 40 hari ia tinggal di sana. Dan apalagi ia berpuasa, ia tidak makan apa-apa, tentunya ini juga akan menambah masalah yang ada. Dan dikatakan bahwa Yesus lapar. Menegaskan sekali bahwa Yesus sama seperti kita. Artinya ketika seseorang tidak makan dalam jangka waktu yang sama, maka tubuhnya akan menuntut makanan untuk masuk di dalam dirinya untuk supaya mendapatkan energi. Dan disinilah dimulai pencobaan iblis terhadap Yesus. Dan kita menyebutnya sebagai pencobaan 3A. A yang pertama yaitu appetite, yaitu bicara mengenai nafsu atau hasrat yang didasari oleh keinginan tubuh atau daging. Iblis berusaha mencobai Yesus ketika Yesus itu lapar. Dengan dia mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Dengan jalan lain, iblis dia mau mencobai Yesus dengan untuk mengambil jalan pintas. Untuk mengatasi masalah laparnya. Untuk mengatasi, memenuhi tuntutan dagingnya. Dengan menggunakan kuasanya. Berapa sering kita juga ambil jalan pintas untuk mengatasi masalah kita. Dengan melalui cara untuk memuaskan nafsu, kebutuhan, keinginan daging kita. Sebagai contoh saudara yang mungkin juga saudara bisa lihat atau mungkin juga saudara alami. Ketika pada di sebuah pesta, apakah itu pernikahan atau pesta ulang tahun gitu ya. Dan makanannya itu prasmanan, buffet begitu ya. Saudara datang dan acaranya ini enggak selesai-selesai gitu ya. Membuat saudara menjadi lapar. Tapi saudara pada saat menunggu acara itu saudara melihat di sekeliling makanan apa saja yang ada di sana yang saudara sukai. Dan ketika dipersilakan waktunya untuk makan, maka saudara akan melihat ada orang-orang tertentu yang segera maju ke tempat booth-booth atau tempat makanan yang mereka sukai. Mereka mengambil sebanyak mungkin. Mereka tidak peduli akan orang lain karena mau memenuhi kebutuhan daripada tubuhnya. Rasa lapar yang ada di tubuhnya, mereka mengambil jalan pintas untuk mengambil semuanya tanpa dia memikirkan orang lain. Ini adalah sebuah godaan, sebuah cobaan yang iblis ingin berikan kepada setiap manusia, khususnya orang percaya untuk mengambil jalan pintas, untuk memenuhi keinginan dagingnya, memenuhi nafsunya. Kita lanjutkan lagi untuk dalam percobaan yang kedua, ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke sebuah tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Pencobaan yang kedua ini adalah A yang kedua, yaitu ambition atau ambisi. Pencobaan terhadap roh seseorang. Bahwa Allah ketika menciptakan manusia, itu adalah sebagai makhluk penyembah. Yaitu untuk menyembah Allah, bukan yang lain.
Dan ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, bahwa Adam senantiasa menyembah Allah di dalam hubungannya yang sangat intim dengan Bapa. Namun sejak Adam jatuh ke dalam dosa, hubungan tersebut putus, rusak atau hilang. Dan sejak itu manusia di dalam keberdosaannya berusaha mencari segala sesuatu untuk dapat disembah, untuk menggantikan yang hilang itu. Saudara bisa melihat banyak orang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah batu, makam keramat, benda-benda tertentu yang dianggap keramat, harta, kekayaan, kekuasaan, bahkan orang-orang yang diidolakan. Itu semua adalah karena mereka mencoba untuk memenuhi apa yang ada di dalam dirinya, yaitu mereka harus menyembah sesuatu. Semuanya ini adalah alat yang dipakai iblis untuk mencobai manusia agar tidak menyembah Allah, melainkan menyembah yang lain. Dan ujung-ujungnya adalah menyembah Dia. Di ayat yang ke-6 dikatakan tadi bahwa segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Ini kata iblis. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Ada seorang teman beberapa waktu yang lalu pernah bertanya kepada saya mengenai hal ini. Dia mengatakan, bukankah Tuhan itu pemilik, pencipta langit dan bumi dan berkuasa atasnya? Mengapa ayat ini mengatakan bahwa dunia ini adalah milik daripada iblis? Memang bumi dan langit itu diciptakan oleh Allah dan menjadi miliknya. Namun sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semuanya itu diserahkan menjadi milik iblis. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia itu untuk mengambil kembali segala sesuatunya yang ada di tangan iblis, yang itu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita saat ini hidup di era informasi yang begitu mudah dan cepat yang ada di tangan kita melalui HP kita. Banyak sekali informasi-informasi yang masuk, khususnya dalam bentuk video, gambar, yang masuk ke dalam diri kita dan itu sifatnya bermacam-macam. Bila kita tidak hati-hati, kita akan terseret untuk mengidolakan seseorang atau sesuatu atau gaya hidup tertentu. Dan kita akan menjadi semakin hari semakin suka, semakin hari kita lihat semakin banyak waktu yang kita habiskan, kita akan semakin terseret, tertarik, dan kita akan menyembah daripada hal tersebut. Dan itu akibatnya akan melenceng daripada kehendak Allah. Kehendak Allah adalah menghendaki agar setiap kita, anak-anaknya hanya menyembah Dia saja, bukan yang lain. Dan Yesus mengatakan bahwa ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus selalu mengutip firman Tuhan. Artinya bahwa Ia mau taat kepada firman Tuhan yang akan mengembalikan kepada roh kita untuk menyembah Allah Bapa. Bukan dengan cara yang lain. Hanya taat kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut, yang mutlak. Itu yang akan membawa kita kepada track yang benar untuk kita menyembah Allah. Selanjutnya pencobaan yang ketiga, Yesus dicobai, kemudian Ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan ini namanya approval, A yang ketiga, yaitu persetujuan. Yaitu pencobaan terhadap jiwa atau pikiran seseorang. Iblis mengutip ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 91 untuk menantang Yesus agar membuktikan kebenaran firman itu. Katakan, bukankah firman Tuhan mengatakan kalau kamu jatuh, malaikat akan menolongmu. Dengan kata lain, coba buktikan apakah benar firman itu berkata demikian.
Artinya iblis mencoba untuk menanamkan benih keraguan di dalam akan kebenaran firman Allah, di dalam pikiran pada Yesus. Meragukan kebenaran firman Tuhan sama saja dengan meragukan Allah. Itulah sebabnya Yesus menghardik iblis dengan mengatakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sejati. Yesus adalah pribadi yang selalu percaya dan taat kepada kehendak Allah Bapa. Ia tidak pernah melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri. Ia sendiri mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara, ketika Hawa dicobai oleh iblis, pertama-tama yaitu dengan menaburkan keraguan akan kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran Hawa. Iblis saat itu mengatakan bahwa tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Padahal Allah hanya melarang mengambil buah dari satu pohon saja yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi iblis memutarbalikkan dengan mengatakan semua pohon. Artinya mulai menaburkan ketidakpercayaan di dalam pikiran Hawa. Strategi yang sama juga dilakukan oleh iblis sampai saat ini. Yaitu dia akan menaburkan keraguan-keraguan akan kebenaran firman Tuhan di dalam pikiran kita. Bila kita tidak pernah membaca firman Tuhan secara teratur, kita tidak pernah mencoba untuk menghafalkan dan merenungkan firman Tuhan serta dengan taat melakukannya, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh iblis dengan keraguan yang ditanamkan di dalam pikiran kita. Sebab ia juga tahu akan firman Tuhan. Jadi seperti Yesus yang mengatakan bahwa ada tertulis. Artinya merujuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi pondasi utama, kebenaran yang utama. Untuk tidak dapat diombang-ambingkan ke kiri dan ke kanan. Demikianlah kita juga harus melakukannya. Akhirnya ayat ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis gagal di dalam mencobai Yesus, namun ia tidak menyerah. Ia akan menunggu waktu yang baik. Apa artinya? Bahwa iblis akan terus berusaha untuk mencobai pada saat seorang itu tidak waspada, pada saat orang itu lengah, pada saat orang itu menjadi rentan. Dan Yesus bisa menang menghadapi pencobaan itu karena ia taat. Karena Yesus senantiasa terhubung dengan Allah Bapa. Ia memiliki kewaspadaan yang tinggi. Ia tahu mengenai apa yang harus ia lakukan seturut apa yang menjadi kehendak Bapa. Firman Tuhanlah yang membuat Yesus ini bisa menjadi menang. Dan bila saudara saat ini sedang mengalami pergumulan atau pencobaan yang seolah-olah tidak pernah berakhir, masalah yang tiadakan ada habisnya, ada kabar baik bagi saudara. Bahwa Yesus telah mengalahkan semua pencobaan ini, maka ia dapat menolong saudara. Sebab firman-Nya mengatakan di Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Artinya, saudara tidak sendirian di dalam menghadapi pergumulan saudara. Ada Yesus yang menolong saudara. Yang saudara lakukan adalah tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan serta taat untuk melakukannya. Maka firman yang hidup yaitu Yesus itu sendiri yang akan mendampingi saudara di dalam menghadapi pergumulan saudara setiap harinya dan menolong saudara. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa adalah ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Sebagai korban penebusan dosa yang membuka jalan pendamaian bagi manusia dengan Bapa. Pada hari ini kita bersama-sama merayakan karya penebusan Kristus Yesus dengan ucapan syukur atas pengorbanannya bagi kita.
Saudara bisa mengambil roti terlebih dahulu untuk kita akan memulai komuni kita bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, dengan tubuh yang hancur karena cambukan, karena pukulan, bahwa Yesus tetap dengan taat. Dia ada di atas kayu salib. Tubuhnya sebagai korban tebusan bagi kita semua. Karena ia mengasihi kita. Mari saudara kita bersama-sama untuk kita menyambut tubuh Kristus ini. Dalam nama Yesus. Dan sekarang saudara bisa angkat air atau jus di tangan kanan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah yang dicurahkan di atas kayu salib adalah darah yang membawa jalan perdamaian antara orang berdosa dengan Bapa. Darahnya yang menghapus dosa setiap manusia. Mari kita mengucap syukur atas pengorbanan Yesus ini. Kita sambut darah Yesus dalam nama Yesus. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, saya hendak merecap apa yang sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Saudara, manusia itu terdiri dari 3 unsur dalam diri manusia, yaitu ada tubuh, ada jiwa, dan juga ada roh. Yesus dicobai iblis dalam ketiga area itu semuanya. Yang pertama adalah appetite, yaitu nafsu, yaitu mencobai pada keinginan daging atau tubuh. Yaitu rasa lapar atau keinginan daging atau keinginan apapun yang hendak dipenuhi melalui jalan pintas yang keluar dari kehendak Allah. Yang kedua adalah ambition atau ambisi, yaitu mencobai pada roh seseorang. Keinginan untuk menyembah Allah yang hendak diselewengkan pada penyembahan duniawi. Apakah itu harta, kekayaan, apakah itu kuasa atau itu orang lain dan sebagainya. Yang ketiga adalah approval, yaitu persetujuan. Itu pencobaan terhadap jiwa atau pikiran. Yaitu pencobaan terhadap pikiran yang meragukan kebenaran firman Tuhan. Yesus bisa menghadapi pencobaan karena ia taat kepada Allah Bapa melalui firman-Nya. Kita pun juga sebagai pengikut Kristus tidak luput dari pencobaan. Yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun ketaatan kepada Allah melalui firman-Nya yang akan menolong kita untuk menghadapi pencobaan di dalam pergumulan hidup kita. Tidak ada jalan yang lain, hanya melalui ketaatan kepada Allah melalui firman-Nya. Itu yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Di dalam hari demi hari, setiap hari kita menghadapi masalah, setiap hari kita mengalami pencobaan, kita harus balik kepada firman Tuhan sebagai satu-satunya pegangan yang mutlak, yang absolut, yang benar. Karena disitulah adalah kebenaran sejati. Dan kita melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan itu. Dan saya akhiri dengan janji firman Tuhan bagi kita semua. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kepada kami sebuah kekuatan yang baru, sebuah jalan yang Kau tunjukkan untuk kami lakukan, yaitu untuk kami tetap taat kepada Bapa melalui firman-Mu. Berikan kepada kami Tuhan ada rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Dan berikan kepada kami hati yang taat akan firman-Mu. Karena disitulah terletak kekuatan kami di dalam kami melalui hari-hari kami. Bahwa kami percaya bahwa kami tidak sendirian. Ketika kami menghadapi masalah, menghadapi cobaan, menghadapi pergumulan hidup, kami tahu bahwa Engkau Yesus, bahwa Kau yang akan menolong kami. Karena Kau telah menang menghadapi pencobaan. Terima kasih, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap kami. Jangan ada satu pun yang Kau lewatkan. Dan semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan menebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian sudah bergabung di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan saya harapkan untuk kita berjumpa kembali minggu depan di dalam ibadah yang sama. Jadi terima kasih dan Tuhan berkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Tidak ada ibadah FNL, YDP, dan Young Adult pada tanggal 8 dan 9 Februari karena libur Tahun Baru Imlek. Kegiatan akan kembali lagi pada minggu berikutnya. ICA akan mengadakan mission trip pertama di tahun ini, yaitu mission trip ke Sulawesi Tengah pada tanggal 4-8 Maret 2024. Trip ini dikhususkan untuk para pria dan berbiaya Rp4,5 juta. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Februari. Jadi silahkan mendaftar hari ini. Vision Sunday akan diadakan pada tanggal 18 Februari di ICA East dan 25 Februari di ICA West. Catat di kalender Anda untuk bergabung dengan kami pada hari Minggu tersebut untuk mendengar hal-hal baru yang akan direncanakan ICA di tahun 2024. ICA Volunteers, bersiaplah untuk Equip Night pada hari Rabu 28 Februari pukul 6.30 malam di ICA West. Sebuah acara untuk training, team building, dan bersenang-senang bersama. Makan malam akan disediakan. Datang dengan kostum karakter film favoritmu dan kami akan memilih kostum terbaik untuk hadiah spesial. Harus datang ya! Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja.
ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.